Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah pada saat ini kita dapat bersua kembali dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah maupun sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang kuat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salat dan salam mari kita haturkan pada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat dan keluarganya, insyaallah sampai pada kita sekalian. Kalau kita membuka lembaran sejarah perjalanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga perjalanan yang cukup panjang sampailah kepada kita di zaman seperti sekarang ini, maka budaya selalu ada dalam setiap sisi dan kehidupan manusia, baik di barat maupun di timur, di belahan dunia manapun juga selalu budaya itu terbangun. Kalau kita melihat pilar agama itu ada 3. Pilar yang pertama atau benteng yang pertama adalah adat, pilar yang kedua adalah sunnah, dan pilar yang ketiga adalah wajib. Satu contoh misalnya ketika kita masuk rumah, sebelum kita mengucapkan salam tentunya kita mengetuk pintu lebih dahulu. Kemudian barulah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kalau kita melihat sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hendak berangkat menuju ke Madinah dalam peristiwa hijrah pada tahun 622 Miladiah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, apa kebiasaannya orang-orang yang ada di Madinah?" Siti Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, mereka hobi dengan gendang atau tam-tam. Dalam bahasa tren, dalam bahasa daerah kita atau dalam bahasa Gorontalo biasa disebut dengan rabana." Maka rabana itu gendang atau tam-tam itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah bersama para sahabatnya di Yastrib atau di pusat kota Madinah, kemudian diboduk atau ditaburlah rabana itu atau gendang itu. Kemudian para sahabat Nabi yang menerima Rasulullah dan para sahabatnya dari golongan muhajirin dari Mekah berangkat ke Madinah, mereka menyambutnya dengan kasidah Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi dari. Kalau kita lihat sajak-sajak ini yang ada di zaman Rasulullah adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kategori hadis adalah yang berlaku di zaman Nabi kemudian tidak ditegur oleh Nabi, itu berarti disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu bagian dari bingkai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat bahwa budaya itu sangat-sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Ada lagi budaya yang lainnya, misalnya kita menganggap bahwa barzanji itu adalah ciri khas atau budaya sebagian dari masyarakat Gorontalo. Padahal itu sebetulnya kalau kita melihat lafaz-lafaz bahasa Arab, ungkapan-ungkapan kalimat dalam bahasa Arab untuk menyampaikan penghargaan dan mengkaji bagaimana sirah atau perjalanan Nabi sebelum lahir bahkan sesudah beliau wafat. Banyak sekali kajian-kajian di kitab Al-Barzanji yang disebutkan di situ. Misalnya ada saja yang berbunyi ma ra'aina isahanna bisura ila ilaika
belum pernah kami melihat seekor unta yang berlari dengan begitu kencang kecuali ke Madinah. Kalau kita lihat unta mengetahui dan memaklumi, dia tahu bahwa ada kuburan Rasulullah SAW yaitu berada di Madinah. Secara tidak langsung bahwa unta itu kalau ke Madinah dia lari kencang karena dia tahu ada kuburan Nabi SAW yang berada di Madinah. Kalau kita lihat kajian dalam Al-Quran, wa ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kalau kita melihat bahwa ada budaya-budaya yang justru kita lihat dapat menguatkan kaidah atau akidah-akidah keislaman. Sekarang kalau kita lihat di daerah kita sendiri di Gorontalo, misalnya di tahlilan, bahasa Gorontalonya mutahalili. Sebenarnya baik tahlilan atau mutahalili itu bukan bahasa Gorontalo, tapi itu dari bahasa Arab, dari akar kata tahallala ya tahallalu, tahallulan, orangnya disebut mutahallilun, didesain menjadi bahasa Gorontalo mutahalili. Todola mutahalili itu salah. Padahal maksudnya adalah mengucapkan atau melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita lihat kalau kondisi budaya kita yang ada di Gorontalo, selalu dalam hidangan itu, di tengah-tengah hidangan itu, ketika dihamparkan dalam bahasa Gorontalo handa-handala Paumbato atau heumbatalio, dalam bahasa kita, dalam bahasa Gorontalo, ada piring kecil, kemudian ada garam, kemudian ada rica. Ini sarinya di mana? Khasiatnya di mana? Atau filosofinya di mana? Maksudnya adalah garam itu ibarat lautan. Maksudnya adalah bahwa orang yang berada misalnya di sebelah sini, maka dia tidak ada hak untuk menyeberang molomota atau deheto. Artinya molomota atau dia adabu. Yang kedua, apa guna atau apa filosofi manfaat, apa bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh rica atau cabe itu? Itu sebenarnya kalau kita melewati batas itu, berarti kita akan ditegur oleh orang yang di sebelahnya. Sekarang mari kita lihat hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu. Ada pesan Rasulullah, kul biyaminika wa mimma yalika, makanlah dengan tangan kananmu dan yang ada di sekitarmu. Oleh karena itu, ketika kita diundang untuk membacakan doa arwah atau tahlil, biasanya dalam bahasa Gorontalo molutunga alama. Nah, orang yang sebagai pemandu atau tamolutunga alama, sebut saja misalnya Tilebi, Tisaladaa, Tihatibi, atau yang kita anggap, yang kita tuakan, kemudian dia mengerti dan tahu tentang tata cara atau urutan atau doa-doa lafaz-lafaz tahlil itu, maka walaupun dia yang ditunjuk, misalnya Tisaladaa tilodolio molutunga alama, sementara to olohi salada uloti imamu tau tiololo oli salada, dia mal salada mahu amulutunga alama mulu-mulu lebo motarti umali oleh imamu, atau mungkin orang yang dianggap itu, atau dua Pak, tafadhal Pak, silakan Pak. Walaupun memang kita yang sudah disepakati untuk baca atau memandu atau memimpin doa arwah atau doa tahlil itu. Setelah tahlil berjalan sampai dengan begitu pula, misalnya to umamu doa, dema mahulata polo doli. Silakan Pak, som baca doa. Mata dua Pak, mau doa. Nah, kita pun masih melihat pada kanan dan kiri. Inilah dalam bahasa adat, dalam bahasa budaya kita disebut tinepo wau tombulau. Ada sifat toleransi, ada sifat penghargaan kepada orang yang di sebelah kanan kita, juga ada penghargaan kepada orang yang ada di sebelah kiri kita, atau yang ada di hadapan kita, atau yang ada di majlis zikir atau di majlis tahlil tadi, atau mengaruh. Auditolo tau malamil, walaupun misalnya kita sudah makan dari rumah, kita berupaya makan itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lamban. Ini menghargai dan sekaligus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita atau teman tahipot tahalilia sama-sama itu, memberi kesempatan ati dogolo tahila malamelo. Nanti setelah
kita lihat, kita perhitungkan atau kita prediksi seluruh yang ada di situ sudah selesai makan, maka itu mah mamahuwalo. Jangan mentang-mentang kita sudah selesai makan kemudian kita langsung mencuci tangan. Itu isyaratnya adalah menyuruh atau mengisyaratkan kepada teman di sebelah kanan atau teman di sebelah kiri atau yang ada di sekitar kita itu supaya mereka juga berhenti makan dan minum. Kemudian kita melihat bahwa kalau misalnya lutunga alama buti atau tihatib atau siapapun yang misalnya pemandu tahlil itu belum mencuci tangan, maka peserta itu atau yang duduk sementara makan itu belum boleh mereka untuk mencuci tangan lebih dahulu. Kalau kita sudah mencuci tangan lebih dahulu, itu isyaratnya melampaui atau mendahului tahulilillah arwa. Itu molomotah atau diadabu. Itulah diisyaratkan dengan garam. Sekarang kaitannya dengan keislaman. Ada pesan Rasulullah, ya Ali, idza akalta fabda bil milhi wahtimhu bil milhi. Makanlah, memulai makan itu dengan menikmati atau mencicipi garam, lamita lebih tua tinggu. Pendia mau ngawampulo, asal kita sudah cicipi garam itu, selesai makan juga dong mau lamita watingo. Itu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang saya lihat yang ada seperti tadi itu hanya di tahlilan. Jarang kalau kita temukan, bahkan hampir tidak kita temukan pada saat misalnya di gedung, di resepsi, ketika ada hidangan, kemudian ada garam dan ada rica. Kalau memang garam atau rica di kuah bugis, memang itu satu paket. Tapi bukan seperti itu yang dimaksudkan. Harus disisihkan, ditaruh pada piring walaupun cuma sedikit, garam dengan rica, sehingga orang tahu berarti makan ini pun ada tata keramanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana etiket atau etika cara Rasulullah makan. Ada pesan Rasulullah, sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Coba kita hitung, kalau 2/3 kita sudah makan, kemudian 1/3 kita gunakan untuk minum, maka bagaimana cara kita bernapas? Dalam bahasa orang tua-tua kita, Allah mengotiong budol mengopanggola, uti matilah lebe beti lamelo uti mahem potingo-tingo. Jadi kalau kita melihat budaya-budaya yang ada di Gorontalo atau di mana saja, tentunya sangat-sangat relevansi dengan agama kita, khususnya agama Islam, maupun ada budaya oleh orang lain sesuai dengan akidah atau keyakinan dan kepercayaannya. Ini juga di satu sisi kita melihat budaya, tapi juga ada nilai toleransi, sehingga ada istilah buhuta wa walama, kekompakan dan saling merangkul. Yang ketiga, budaya dalam perspektif Islam itu bisa kita lihat bahwa dalam sisi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita masuk masjid, walaupun kita sudah duduk rapi, tetapi ketika ada orang masuk di masjid itu, tetap kita memberikan kesempatan untuk dia bisa duduk di dekat kita, atau kita bergeser sedikit sehingga yang bersangkutan itu dia bisa duduk dengan enak. Inilah dalam bahasa surat Al-Mujadalah disebut tapassahu fil majalis, saling memberikan kelonggaran. Kita melihat ini budaya, tapi sebetulnya dia adalah konsep ada dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bagian terakhir saya ingin menyampaikan pesan-pesan Allah dalam surah Yasin ayat 81. Awalaisal ladzi halakas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluka mislahum bala wa huwal halakul alim. Jadi kalau kita lihat kata-kata halak itu isim fa'il dari halaka. Isim fa'il ini ada 10. Ada 10 macam, termasuk yang saya sebutkan halak itu timbangannya fa'al. Jadi Allah maha mendesain. Mendesain ini adalah menurut kita dalam bahasa Gorontalo tolopani. Bagaimana membiasakan sesuatu yang baik. Menurut kita misalnya berpakaian, memulai pakaian dari yang kanan itu sebenarnya kita menganggap itu budaya, padahal ini adalah sebetulnya bukan budaya.
tetapi adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menganggap bahwa itu budaya. Ketika turun dari rumah, melangkahkan kaki dengan kaki kanan, masuk di masjid dengan kaki kanan, masuk WC dengan kaki kiri. Ini sebenarnya bukan budaya, tapi dia adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan bagian dari tata krama. Contoh yang berikut lagi, ketika kita menyembelih ayam, orang tua-tua kita sering kita lihat, ketika dia tidak menggunakan peci atau songkok, dalam bahasa Gorontalo upia, maka dia mungkin mengambil sebilah lidi atau sebatang lidi kemudian dia patahkan atau mungkin polpen yang patah kemudian disisipkan di telinga. Ini sebenarnya kalau kita lihat untuk pengganti peci, songkok atau upia yang tidak sempat dipakai kemudian disisipkan di telinga. Sampai begitulah tata krama orang-orang tua kita dahulu ketika dia menyembelih ayam. Padahal disunatkan berpakai atau hewan kurban disunatkan kita berpakaian yang rapi, menutup kepala. Itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekelumit penyampaian ini bermanfaat pada kita sekalian. Kalau ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Dalam bahasa adat, won bololo utilala, dia bolo bingkila bandala, won bololo ia dia adito, mau pali-palito, won bololo ia le tangato, maapu mengautato. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.